Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat beribadah di BGI Kasih Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hari yang indah. Terima kasih telah Kau izinkan kami semua untuk hadir dalam rumah-Mu, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah ini, kalau kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami buka hati, kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kau sampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Apa yang kami dapatkan pada hari ini membuat kami menjadi manusia yang berbeda pada saat kami datang dan kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Kok pada lemes? Shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Yang kemarin merayakan Hari Raya Imlek, kami pun mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Gongsi Facai bagi saudara jemaat yang keturunan Tionghoa yang merayakan Hari Raya Imlek. Hari ini kita pun mau bersuka cita bersama di rumah Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari saya undang sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyanyikan pujian kita kepada Allah kita. Mengalir seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih dan berkat Tuhan selalu mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita. Tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari, tambah hari, tambah kita mau cinta, tambah kita mau percaya kepada Yesus. Oh, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi.
katakan hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebelum duduk boleh tengok kiri kanan dan boleh katakan kongsi fajai sekali lagi. Selamat merayakan tahun baru, sukacita yang daripada Allah senantiasa menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyembah Tuhan kita. Karena hanya oleh kemurahan Tuhanlah kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Hanya karena kasih karunia-Nya lah kita boleh hidup, bernapas. Kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami, umat-Mu, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Allah kami, Raja kami, kekasih jiwa kami. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sama-sama kita angkat tangan dan katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
Engkau. Kami mau mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau bersyukur atas setiap kemurahan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan, begitu banyak kasih, anugerah, berkat, kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau senantiasa menyembah Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau sembah Yesus Allah yang hidup. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagi. Oh, kami sembah, ku sembah. Pujian, segala pengagungan, kemuliaan, dan sorak-sorai hanya bagi Yesus, Allah kita yang hebat, Allah kita yang ajaib. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Sini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami umat-Mu mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak pernah orang jatuh sampai tergeletak, amin.
Amin, kita mengimani firman Tuhan ini. Karena kita punya Yesus yang senantiasa menopang kita, yang memegang tangan kita. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi perkataan iman kita. Bahwa Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Dia Allah yang menetapkan setiap langkah kita. Yang senantiasa memegang tangan kita. Karena tidak pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adalah Tuhan dan Bapa kami. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami memanggil-Mu Bapa. Kau Tuhan adalah Bapakku, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Yesus. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Yesus Kau jalan, Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan kami ya Bapa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada satupun atau apapun di dunia ini yang seperti Engkau, yang layak dipuji, yang layak disembah.
Yesus. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bersyukur kami boleh kembali ada di takhta kemuliaan-Mu, di hadirat dan altar-Mu. Kami telah memuji menyembah Engkau. Tiba saat terindah untuk kami boleh mendengarkan curahan isi hati-Mu. Roh Kudus, mari Roh Kudus, bantu kami terjemahkan isi hati Bapa dengan sempurna. Untuk kami mampu memahami, pulang, lakukan dengan segenap hati. Hamba yang cuma pelayan dan kacung-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat tunggal dunia, berdoa sambut firman. Siap diberkati, katakan kita beri kemuliaan buat Tuhan. Persilakan duduk. Selamat pagi, selamat beribadah. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Gongsi Fat Choi, semoga melimpah rejeki bahagia. Amin. Ni Xin Yan Kuai Le. Selamat tahun baru Imlek dan berbahagia selalu. Lanjut. Shuni Fu Yuni. Semoga Anda diberkati Tuhan. Mantap. Zuni Senti Yong Yuan Jian Kang. Semoga sehat-sehat selalu. Terakhir yang kebanyakan. Zuni Jin Fu An Kang. Semoga sehat-sehat dan apa yang kita perbuat berhasil. Aslinya saya cuma bisa 2. Wo Aini I Chen Pe. Satu lagi Hao Ce Cheng Ming Ming. Haleluya ya. Duniawi banget itu dua-duanya ya kan. Bapak Ibu, sejarah atau tradisi tahun baru Imlek kita dasari pagi ini ya. Multimedia boleh munculkan tema kita tradisi budaya. Diambil dari Matius 15, saya tidak bacakan. Sambil saya khotbah Anda lihat aja di handphone saudara ya. Matius 15 ini satu kontekstual, satu perikop yang berbicara tentang Yesus sedang membahas tradisi, adat istiadat khususnya di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, ada tanya jawab, ada pertentangan sengit di konteks itu ya, dan Tuhan meluruskan semua itu. Nah, kita berbicara tentang tradisi tahun baru Imlek, Xinjia pagi hari ini ya. 2575 tahun apa? Naga kayu. Kagak tahu ini Cinanya Cina palsu kayak saya. Ya kan, Cina KW ini. Naga kayu dirayakan kemarin 10 Februari. Hari raya ini adalah hari pertama kalau kalender Romawi ya, kalender yang kita pakai hari pertama bulan pertama Januari tanggal 1 gitu ya, tahun baru. Tapi kalau hari Imlek hari pertama di bulan pertama sistem kalender apa? Kalender Cina ya, namanya apa kalender Cina tuh? Lunisolar ya, kalender Cina. Jadi dikatakan sebagai tahun barunya orang Tionghoa. Nah, Imlek ya, ini juga dikenal sebagai apa katanya? Xinjia ya. Apa tuh? Festival musim semi. Anda tahulah ini ya. Chunjie ya, Chunjie, festival musim semi Xinjia. Nah, pada mulanya kalau kita coba kilas balik, flashback gitu. Ya, Imlek ini dirayakan asal mulanya sama siapa, Pak? Oh, kalangan terbatas. Ya, dilayakan mulainya tuh ya, adat ini mulai karena petani-petani Cina di negara sono. Ya, di negeri nenek moyang kita, saudara ya. Mereka menyambut musim apa katanya? Musim semi. Ya, menyambut musim semi. Nah, mereka mengadakan festival Xinjia. Nah, menurut legenda, itu zaman itu tuh ada yang namanya binatang raksasa. Namanya Nian. Ya, yang diyakini oleh petani-petani Cina adalah binatang yang muncul dari dalam laut di akhir musim dingin sebelum musim semi, gitu kan? Festival musim semi kan Xinjia. Ngapain nih binatang Nian? Mereka datang untuk memakan hasil panen, juga memakan apa itu penduduk serta ternak-ternak di desa. Makanya untuk melindungi diri, penduduk di apa namanya di kota Cina waktu itu, penduduk petaninya menyediakan makanan di depan pintu rumah. Ini legendanya. Dengan harapan apa? Raksasa Nian akan memakan makanan itu sehingga dia lupa menyerang ternak dan menyerang penduduk. Jadi taruh makanan. Nah, lalu satu waktu
Menurut legenda, ada orang di penduduk yang melihat binatang raksasa Nian ini lari tunggang langgang waktu ketemu anak kecil. Bingung mereka, kenapa lari? Oh, ternyata anak kecil itu mengenakan pakaian warna merah kayak saya, kayak saudara, kan gitu. Jadi hari itu penduduk mulai ngerti, oh jadi binatang raksasa Nian takut sama warna apa? Warna merah. Merah itu nomor 3. Haleluya saudaraku ya. Warna merah takut. Jadi setiap kali tahun baru akan datang, penduduk akan menggantung lentera gulungan kertas berwarna merah di pintu. Ya, karena binatang raksasa takut sama warna merah. Gantung lampion, warnanya apa nih? Merah. Enggak ada lampion kayak Natal kan? Hijau, kuning, biru, enggak ada. Itu lampion kesasar. Ini yang asli apa? Warna merah, ya. Lalu kita semua juga pakai congsam, pakai baju warna merah karena legenda berkata raksasa Nian takut. Lalu masyarakat seiring waktu juga ngerti, katanya binatang raksasa Nian ini takut dengan bunyi-bunyi yang keras. Selain warna merah, bunyi yang keras. Karena itu mereka mencegah Nian datang ke kota mereka dengan apa? Memukul beduk. Ya, mukul beduk atau gong, ya kan? Dan dibantu juga dengan zaman dulu pakai apa? Bakar bambu. Bakar bambu, bambu ledak tuh di Indonesia juga ada tuh. Yang kau duar. Nah, seiring waktu akhirnya bambu ledak ini diganti petasan atau kembang api. Ya, setelah ditemukan mesiu, bubuk itu ya, mesiu. Di dinasti apa? Dinasti Sung. Kalau saya dinasti Chung, saya Chung. Ya, nama saya Chung, bapak saya Chung Ken Yen, nama saya Chung Leong Ho, kakak saya Chung Leong Chai. Ya, Anda sayanya apa? Marga Anda yang paling enak Tan, setan, ya kan? Tapi itu enggak termasuk lah ya, dinasti Sung Temu. Secara tradisi Samlut Imlek ini, Xinjia ini diisi dengan aktivitas menjadi apa? Tanda baru, tanda petik menjadi baru. Ya kan, tiap mau Xinjia, mau Imlek, bersih-bersih, dandanin rumah, ngecat kayak mau mantu aja gitu kan. Mau semua yang rusak-rusak diperbaiki. Apalagi bersihin rumah ibadah, khusus kelenteng, ya kan dibersihin. Apalagi ini yang dinanti-nanti, bagikan angpau. Ya, dan angpau ini berlaku hanya untuk anak-anak dan lansia kecuali pendeta. Haleluya saudaraku ya, itu penting sekali ya. Lalu apa? Pakaian baru. Ya, semua pada pakaian baru. Apalagi di samping itu Pak Daniel pada waktu Xinjia Imlek, sembayang kepada Sang Pencipta. Yang disebut perayaan apa tuh? Cap gome. Nah, saya doyannya hauce lontong cap gome. Tujuan sembahyang apa? Wujud syukur juga 2 harapan. Supaya di tahun depan lebih banyak rezeki, lebih banyak kekayaan nambah, sehat walafiat, amin. Nah, itu sedikit bicara tentang latar belakang Imlek. Ya, jadi Anda jadi orang Cina jangan nggak mengerti nih ya. Saya orang Cina tapi saya nggak pergi ke saudara-saudara, saudara. Saya juga nggak Xinjiaan kunjungin kerabat ya. Kan saya udah bilang saya Cina palsu, ya kan Cina KW1 saudara ya kan. Saya nih di Indonesia dibilangnya maaf pribumi. Ya, saya dibilang Cina sama orang sini. Cina lu. Tapi kalau saya pergi ke Cina di Tiongkok sana, saya dibilang Fan Kui. Haleluya saudaraku ya. Karena saya tidak dilahir di sana. Orang tua saya bukan kelahiran sana. Jadi di sana gue dibilang Fan Kui ya. Di sini gue dibilang Cina. Ya, jadi saya nggak punya negara, saya nggak punya tanah air. Kita yang keturunan Cina nih nggak punya tanah air kita di sorga. Amin saudaraku ya. Nah, jadi itu. Nah, yang saya mau share sama Anda pagi hari ini, bedakan antara tradisi dengan budaya. Ya, nanti kita dengan cepat saja, bedakan tradisi. Pak Daniel ungkapkan dengan cepat. Tradisi dulu Pak, tradisi itu apa? Nah begini saudara, definisi formal ya. Tradisi itu adalah kebiasaan. Dengar baik tuh ya, kebiasaan ya. Turun-temurun yang menjadi bagian kehidupan dari satu kelompok masyarakat. Jadi garis bawahi kebiasaan. Sebut bersama saya kebiasaan. 3 2 keras. Kebiasaan. Itu tradisi. Ya, turun menurun dalam satu kelompok masyarakat. Pak Daniel, budaya apa Pak? Beda. Kelihatannya sama, beda. Kalau budaya apa? Itu bukan kebiasaan. Budaya itu adalah suatu cara hidup. Gaya hidup, bahasa keren, the way of life. Ya, gaya hidup, lifestyle.
yang berkembang dimiliki bersama sebuah kelompok masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi. Itu budaya. Ya, jadi kesederhananya tradisi itu kebiasaan, budaya apa tadi? Gaya hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu sering dengar ya, orang suka ngomong, Pak Daniel, kata orang Kristen tuh bukan agama. Setuju. Ya, Kristen itu kehidupan, kisah Rasul, ya. Bagaimana di Antioquia, murid-murid pertama kali disebut Kristen karena baik penuh Roh Kudus dan sebagainya. Jadi Kristen bukan agama, setuju. Tetapi Anda perlu paham, ya, secara de facto Kristen bukan agama. Tetapi secara de jure Kristen itu agama. Anda tinggal di Indonesia, kalau Anda gak punya agama, gak punya tempat, gitu kan? Makanya KTP Anda bilangnya apa agamanya? Kristen, gak mungkin ada tulis Kristen tapi bukan agama. Wah bingung orang-orang itu pansusnya bingung. Ini ya, maksudnya apa? Anda tulisnya Kristen. Jadi secara de jure tulis Kristen agama saya. Tapi secara de facto Kristen bukan agama. Kenapa saya nyintir ini? Karena hubungan antara agama dengan kebudayaan itu erat. Erat saudara. Ya, jadi agama sama budaya itu simbiosis. Ya. Agama itu apa Pak Daniel? Nah, agama itu adalah formal, bahasa formal. Sistem kepercayaan atau keyakinan, ya pemeluknya, yang mempengaruhi cara berpikir, perilaku dan nilai-nilai seseorang dalam hidup di tengah masyarakat. Itu gunanya agama. Ya, ngajar saudara supaya berpikir, berperilaku yang baik seperti yang diajarkan agama. Tapi kalau kebudayaan itu apa Pak? Kebudayaan itu mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan agama. Apa? Di dalam budaya ada yang namanya bahasa. Ya kan? Bahasa kita ini ribuan bahasa di Indonesia. Di dalam kebudayaan ada apa Pak? Ada adat istiadat. Apalagi Pak? Ada seni arsitektur makanan dan sebagainya yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Orang Batak contoh, budayanya adalah tembak langsung. Kan begitu, ya beda sama orang Jawa. Saya pernah ceritakan, saya punya teman pendeta, waktu diserempet mobilnya walaupun dia pendeta, karena dia orang Batak, dia marah kali, ya kan. Kurang ajar kau nyerempet mobilku, dia buka jendela, ya kan. Aku pukul kau nanti, kan begitu, ya kan. Marah yang ditanya, ayo kau berani pukul gua katanya. Aku bilang nanti, kan begitu saudara ke orang Batak bilang, ya kan. Tapi ke orang Jawa lebih nerimo, lebih halus. Udah keinjek jempolnya sejam dia diem aja. Udah rasa gak nyentet baru nuwun sewu jariku keinjek. Kan begitu, udah mengkak jarinya, ya kan. Jadi Anda lihat bahwa itu budaya. Pak Daniel, budaya sama agama berkaitan Pak, berkaitan. Teman saya penginjilan ke Kalimantan segala macam. Dia tiba di satu daerah pedalaman di Kalimantan. Dalam rangka penginjilan agama. Tapi budaya di masyarakat situ apa? Budayanya apa? Masyarakat di situ, orang-orang di situ, maaf, kalau buang air besar alias pup, ya, alias nabung, haleluya gitu ya. Itu bukan pakai kloset, bukan pakai toilet, di atas pohon. Itu tradisi mereka, itu budaya mereka. Namanya dalam rangka untuk mengenalkan Tuhan, mau gak mau harus ngikut apa? Budaya di tempat itu. Jadi teman saya udah dibilang kalau lewat di bawah pohon, selain daerah situ, bawa payung, minimal pakai helm, kan begitu ya. Supaya ranjau-ranjau itu tidak menimpa kita, kan begitu. Jadi gimana? Harus dilakukan sebagai rangka agama dan budaya. Lanjut Bapak Ibu, lanjut ya. Bapak Ibu di Alkitab ini ya, orang Yahudi itu Anda tahu asal mulanya kita sekarang pakai Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tapi awalnya orang Yahudi menyebut Alkitab itu pakai kitab Musa. Gitu ya. Kitab Musa namanya apa itu? Torah ya, atau Taurat. Yang dasarnya apa tuh? Dasarnya kitab yang juga menjadi dasar Injil, kitab Injil sekarang. Mulainya dasarnya dari mana? 10 hukum Allah. Apa tuh filmnya? Charles Heston, saya ingat bahwa saya nonton 2 apa 3 kali itu, keren tuh film. Tahun 56 ya kan, Charles Heston main jadi Musa. Film terkeren itu, The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Yang di mana tuh? Di Gunung Sinai ada jari-jari Musa. Makanya Anda kalau ke Israel jangan sampai nggak ke Gunung Sinai.
Ya, biarpun Anda mesti jalan kaki, kalau naik onta, ontanya mati, Anda sampai di sana ya. Karena Anda nggak kuat, dia akan ini, makanya jangan gemuk-gemuk supaya kalau ke Israel bisa naik onta. Amin ya. Nah, jadi itu ditulis pakai jarinya Tuhan, keren banget itu ya di Gunung Sinai. 10 hukum Tuhan, 10 dasatita. Nah, itu dasar dari kitab Taurat Musa, termasuk menjadi dasar basic dari kita punya kitab yang kita kenal sekarang, Alkitab. Dari 10 hukum Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan ada ilah lain dan seterusnya. Berkembang. Anda tahulah itu. Berkembang jadi apa Pak? Jadi 653 aturan tambahan. Tahu nggak nih aturan tambahan apa? Ini tafsiran kayak saya khotbah nih. Saya ajak saudara buka Matius 15, itu 10 titah. Istilahnya gitu ya. Lalu saya menafsirkan. Saya memberikan kepada Anda pengajaran, itu dikembangkan berarti. Sama kayak gini. Dari 10 titah dikembangkan sama orang Yahudi, ahli-ahli agama, menjadi 653 aturan tambahan. Pada mulanya baik. Pada mulanya baik, jadi orang makin ngerti bahasa sehari-hari, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus begini, begitu. Ya, termasuk kalau hari Sabat nggak boleh kerja. Nah, itu aturan tambahan tuh. Ya, Anda kan tahu gembala Anda sering ke Israel lah, saya mah jarang ya kan. Kalau kita ada di Israel, Anda tahu kan persis hari Sabtu, hari Sabat itu ya kan. Dan terus mereka gimana? Orang Yahudi kalau masuk ke dalam lift, mereka tidak boleh pencet lift karena itu bekerja. Ya, jadi mereka hanya diam. Mereka mau ke lantai berapa? Ke lantai 3. Ya diam sampai ada orang pencet lantai 3. Kalau nggak ada orang pencet lantai 3, seharian naik turun di lift. Ngerti saudara gue ya? Mabok-mabok loh. Kenapa? Karena aturan tidak memperbolehkan. Ya, makanya saya nggak menyebut lagi Sabat. Sabat tuh hari Sabtu. Tuhan Yesus masih dikubur. Paskah hari Minggu. Ada amin ya? Yesus sudah bangkit ya. Jadi kita nggak menyebut Sabat. Nah, jadi ini pada mulanya bagus, tapi lama kelamaan aturan-aturan agama tadi, aturan-aturan Taurat tadi tidak lagi menjadi sebuah gaya hidup. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan pengertian. Seiring waktu lama-lama jadi kebiasaan. Tanda kurung apa? Tradisi. Ya, enggak lagi jadi gaya hidup. Yesus pernah ditegur. Waktu dia enggak cuci tangan mau makan, orang-orang rame. Enggak boleh, kalau mau makan mesti cuci tangan. Itu adat istiadat. Yesus itu menghargai adat istiadat tradisi Yahudi. Harus ngerti nih, ya. Contohnya apa Pak Daniel? Misalnya disunat. Orang anak kecil Yahudi harus disunat hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8 Yesus lakukan. Ingat itu ya. Apalagi beberapa contoh. Yesus berdebat pada waktu umur 12 tahun. Ya, itu Tuhan Yesus ada di bait suci berdebat dengan para ahli agama. Pak Daniel, berarti kenapa Yesus disoroti umur 12 berdebat? Karena Tuhan mengikuti tradisi orang Yahudi. Anda tahu nggak itu? Ya, pada waktu Yesus ada waktu itu saudaraku ya, sekolah di Taurat, sekolah agama, itu usia 12 sampai 13 tahun, anak-anak Yahudi wajib menaati sepenuh peraturan hukum Yahudi. Jadi dia mesti belajar Taurat, itu tradisi, anak umur 12 dibilangnya mitzvot. Dan Yesus lakukan itu, maka umur 12 dia fasih berdebat, dia sekolah agama. Ya, pada umur segitu tuh dianggap anak-anak Yahudi, anak-anak hukum Taurat atau bar mitzvah. Jadi segera setelah berusia 13 tahun, tambah 1 hari harus ikut sekolah agama. Yesus ikuti ini saudara. Dan yang paling sering, yang paling kita tahu, Yesus rambutnya gondrong, kan begitu. Ya, jadi kan anak-anak muda sekarang nggak apa-apa om, Yesus aja gondrong, kenapa saya nggak boleh gondrong? Nah itu beda makna itu, Yesus gondrong kenapa? Karena apa? Tradisi Taurat ya, orang yang melayani Allah tidak boleh cukur rambutnya. Kayak siapa tuh? Simpson. Siapa? Yopi. Oh Yopi. Yopi siapa itu Yopi? Oh itu Yopi belakang. Nah, berarti dia itu keturunan Yesus asli itu, ya kan? Karena rambut nggak dipotong. Hati-hati sama dia, urapannya gede. Ya kan? Urapannya gede. Yopi. Bro Yopi, ya. Nah saudara, jadi Yesus menghargai peraturan, Taurat, tradisi, kebiasaan, betul. Tetapi Yesus tidak menjadikan itu, dengar baik ya, gaya hidup di keseharian. Sekali lagi ya, Yesus menghargai peraturan, Taurat, tradisi, tapi tidak dijadikan apa tadi? Gaya hidup garis miring budaya. Emang Pak Daniel, Yesus gaya hidup keseharian, lifestyle-nya, gaya hidup sehariannya gimana? Bukan tradisi, bukan, dia budaya. Apa itu? Dia melakukan semua dengan cinta, dengan kasih, dengan penuh urapan yang dari Tuhan.
Sebaliknya orang Farisi, orang-orang ahli Taurat melakukan gaya hidup mereka dengan apa? Kebiasaan tradisi, tapi nggak memiliki kasih. Matius 23 baca tuh, lengkap satu perikop Tuhan marah. Orang Yahudi berdiri pinggir jalan, bajunya panjang, ya kan? Mengucapkan doa panjang-panjang, kan begitu? Ya, berpuasa ditunjukin, pokoknya carmuk aja, cari muka. Supaya orang tahu dia orang yang sedang hebat mencari Tuhannya. Dia orang yang kuat agamanya. Nah itu, ya. Jadi dia jadikan gaya hidup tradisi. Yesus tidak, Yesus melakukan itu dengan kasih, bukan tradisi. Ya, Yesus tidak dikuasai oleh tradisi, gaya hidup sehari-hari, lakukan berdasarkan kebenaran firman. Keluaran 32 ayat 15 sampai 16 Saudara, itu menekankan ya bahwa 10 dasar titah, 10 hukum Allah 100% mutlak karena itu adalah karya Allah, pakai jari Tuhan, ya kan? Yang pertama dihancurin nama Musa, yang kedua Musa yang harus pahat. Jadi itu bisa dikhotbahin lagi kapan-kapan. Jadi itu 10 hukum Allah yang merupakan dasar kebenaran Tuhan, ya itu adalah mutlak kerjanya Tuhan. Tetapi dengar baik, tradisi, peraturan 365 aturan tambahan. Iya, itu yang buat siapa Pak? Manusia. Jadi tafsiran tadi itu yang buat siapa? Manusia. Bukan Tuhan, tafsiran. Betul dalam perwahyuan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Artinya maksudnya apa? Peraturan, tradisi, adat istiadat yang dibuat manusia tidak boleh lebih tinggi dari apa? Dari firman Tuhan. Makanya pendeta-pendeta zaman sekarang tugasnya itu memberi aturan tambahan. Dia khotbah, dia lagi memberi tafsiran. Ngerti ya? Memberi tafsiran. Apa tuh? Bahasa dulu, aturan tambahan. Dasarnya ada kan? Kayak saya khotbah pagi ini ada. Nanti mungkin ada pendeta lain khotbah di sini, Matius 15 khotbah Matius 15, versinya lain. Ada lain lagi nih Pak Daniel pernah dia lain lagi. Tapi semua aturan tambahan itu tidak boleh lebih tinggi dari firman. Ya, artinya apa? Jangan merasa paling benar. Ya, wah yang lain mah rese, ini gua punya tafsiran paling keren, paling alkitabiah. Enggak. Saya nafsirin ini ayat ini pagi hari ini 95% mungkin benar, 5%-nya tetap di tangan Tuhan. Ya. Jadi nggak boleh lebih tinggi. Jangan mengatakan bahwa apa yang kita tafsirkan ini yang paling benar. Jadi harus nurut saya pendeta. Jangan, bahaya. Anda tetap harus ikut firman Tuhan. Ya, apa yang firman katakan. Makanya orang Kristen nggak kenal yang namanya feng shui. Ya, pintu harus di depan kamar mandi. Kalau kamar mandi nggak pakai pintu, ditonton orang, diintip orang, kan begitu, ya kan? Jendela mesti deket pintu, jangan di atas, di atap, ya, karena nanti kalau ngelihat ada tukang gojek datang susah, kan begitu. Jadi pokoknya ada tuh aturannya. Kita nggak kenal gituan, ya. Apalagi mau ngubur, mau kawinan, cari hari yang baik. Kita nggak kenal itu tradisi. Ya, apa berarti kita nih anti tradisi? Bukan, kita tidak anti tradisi, tapi setiap tradisi yang tidak sesuai dengan firman, tidak sejalan dengan firman, jangan dilakukan. Ada amin ya, jangan dilakukan. Satu kali Tuhan Yesus ngomong begini, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka, saya bacain, Anda baca tuh, Matius 5 ayat 17 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk, tolong perhatiin. Tuhan datang untuk apa katanya? Dengan Taurat, peraturan, tradisi, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menunjukkan arti yang sesungguhnya. Ya, jadi membuka yang asli, yang ori. Lalu kalau kata asli lainnya apa Pak? Menggenapi itu apa Pak? Plero itu apa? Memenuhi, menyempurnakan. Jadi Yesus mengingatkan segigi apapun, sesungguh apapun saudara taat kepada hukum Tuhan. Selama itu taatnya kepada aturan yang dibuat manusia. Bukan di dalam roh dan kebenaran yang diwujudkan dalam ketaatan di keseharian, sia-sia belaka. Anda ke gereja pagi ini, apakah ini tradisi atau ini gaya hidup? Ayo, Anda yang bisa jawab.
Ya. Kalau Anda datang kebaktian pagi ini karena Anda datang sebagai kebiasaan hari apa? Minggu, tradisi. Anda yang jauh sendiri masing-masing. Iya, gue kebiasaan. Jadi udah tank, jam 9 jalan, jam 10 kebaktian. Tempat duduknya aja udah gua tap, pokoknya gue duduk di situ, ya kan. Begitu ada yang ngambil gue suruh pindah di tempat gua, kan begitu, ya kan. Karena udah gua tap, hari Minggu jam segini, ya kan. Melayani, apakah tradisi atau gaya hidup? Anda yang tahu. Pokoknya Minggu jam segini datang, latihan hari ini, kan begitu. Pulang pelayanan, kasih amplop, itu saat terpenting, kan begitu. Jadi itu tradisi. Berarti apa? Berarti Anda melakukan pelayanan tradisi, hukum tertulis. Bukan di dalam roh dan kebenaran. Saya khotbah, ini khotbah tradisi atau di dalam roh dan kebenaran. Hanya saya yang tahu. Karena saya udah khotbah, udah 33 tahun jadi pendeta, udah keliling kemana-mana. Tadi Bapak kita nanya Pak Daniel berapa kali ini hari, udah gak mau banyak-banyak sekarang pelayanan, udah tuir. Capek, lu kira enak keliling-keliling saudara. Udah capek khotbah keringetan, PK-nya pas-pasan, amin saudaraku ya. Jadi udah sekarang anak udah gede-gede, udah jadi, udah cukup-cukupan aja lah. Nyantai aja pelayanan, ya kan. Dulu waktu muda mau saya kejar restoran, amin ya. Bangga kalau bisa keliling gitu dulu, bangga. Lu berapa? 5 kali, gue 6 kali sama teman-teman pendeta yang terkenal gitu sering itu. Sekarang enggak lagi saudara. Gila, ini bisa encok gue kalau seharian keliling Jakarta. Ya kan, obat parem kocok mahal itu, ya kan. Nah jadi yang tahu saya, apakah ini kebiasaan karena Minggu melayani kemana-mana. Atau ini dalam roh dan kebenaran. Ini penting loh. Kenapa ini penting? Kalau Anda melakukan semua, memberi perpuluhan, memberi persembahan, tradisi atau. Nah ini. 2 Korintus 3 ayat 6. Saya nggak baca semua, Anda baca aja sendiri. 2 Korintus 3 ayat 6. Saya langsung masuk ke bagian poin kalimat terakhir. Kalimat terakhir, dibilang apa di situ? Hukum tertulis mematikan. Tetapi, bantu saya, apa itu katanya? Roh besar, betul nggak? Roh besar, apa? Coba ucapin, roh besar apa itu? Hidupkan. Kenapa takut ngomong? Takut disambar geledek. Haleluya. Ngomong aja diberkati. Amin ya. Sekali lagi, hukum tertulis mematikan. Tetapi baca bersama 3-2 keras. Tetapi roh yang keras menghidupkan. Betul ya? Roh besar menghidupkan. Sekali lagi, hukum tertulis mematikan, roh besar menghidupkan. Roh besar ini apa? Roh Kudus? Bukan. Roh besar ini arti makna dari roh besar. Terjemahan Inggrisnya spirit kan. Roh besar itu apa Pak Daniel? Itu bicara, saya udah khotbah di sini juga. Tentang apa tuh Pak? Tentang semangat, tentang antusias di dalam roh mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk melakukan firman. Itu roh besar. Hari Minggu ibadah ini hukumnya tertulis nggak di Alkitab? Hah? Jangan menjauhkan diri dari Ibrani 10:25 misalnya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan dan ibadah. Apalagi Tuhan bilang hari ke-7 hari perhentian. Berarti hari Minggu ini tertulis sebagai hukum Pak? Tertulis. Makanya saya tanya, kalau Anda datang ibadah hari Minggu, Anda datangnya karena kebiasaan, tradisi, berarti hukum tertulis. Hari Minggu harus ke gereja, jadi datang. Atau Anda lakukan dengan pengertian, aku datang hari Minggu bukan tradisi, bukan kebiasaan. Tapi karena aku datang, aku ingin jumpa dengan Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin berkomunitas dengan rekan-rekan di dalam hadirat Tuhan. Ada amin ya? Dengan rasa lapar haus. Sehingga ibadah Anda menjadi ibadah yang diberkati. Anda doa setiap pagi, harusnya begitu. Harusnya doa tiap pagi, saat teduh. Harusnya. Tapi pertanyaan besarnya, saya nggak tanya berapa lama Anda berdoa, sejam, 2 jam, 30 menit. Yang saya tanya, Anda berdoa tiap pagi. Kebiasaan? Atau di dalam roh dan kebenaran? Hati-hati loh, Anda bilang mungkin enggak, tapi tanpa sadar, kita terjebak di dalam pola apa tadi?
tradisi, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Bukan sebagai gaya hidup. Makanya banyak orang ibadah minggu nih, waktu lagi ibadah, wah kayak sungguh-sungguh. Wah memuji Tuhan, wah dengan firman. Luar biasa. Tapi begitu pulang, dia pikir apa? Udah kelar ibadah gua di ruangan tadi, gua ibadah tuh di ruangan kasih Kristus. Gua ibadah 2 jam tuh, ya kan? Sekarang udah di luar area, udah gak ibadah lagi. Gimana? Lu kira gua gak perlu hidup? Jadi gimana? Udah maaf lo ya. Anjing, babi, setan keluar dari mulut. Ya kan? Maki-maki keluar. Lu Kristen ngomong gitu, tadi ruang ibadah gak boleh lu. Gila lu. Di dalam gereja lu ngomong jorok, ngomong kasar lu. Jangan. Sekarang udah di luar, no problem man. Merdeka. Kan begitu saudara gue ya. Semaunya hidup. Kacau. Kenapa? Karena tradisi. Tapi kalau ibadah Anda gaya hidup, ibadah Anda lifestyle yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Udah keluar ruangan ini, Anda tetap beribadah. Dalam arti apa? Hidup Anda penuh dengan pujian. Gak cuma di gereja, ada amin ya. Gak, jadi nanti kita urusnya ke Imlek. Tapi saya ambil rohaninya seperti ini. Jangan tradisi. Lakukan dengan pengertian. Jadi kalau Anda pulang dari tempat ini, Anda menjadi orang yang tetap ada dalam anugerah Tuhan. Karena Anda ibadah bukan tradisi. Melayani bukan tradisi. Berdoa bukan tradisi. Lakukan semua di dalam roh dan kebenaran. Berkat Tuhan melimpah loh. Haleluya. Kekuatan Tuhan melimpah. Anda bisa merasakan, iya luar biasa ya. Ini bilang hidup di dalam Tuhan. Hidup dipimpin oleh roh tuh seperti ini. Saya gak pengen jadi Kristen kalau saya cuma menikmati damai sejahtera dan saya tidak mau melayani Tuhan. Ini Tuhan dengar saya lagi ngomong nih. Bukan saya nantang Tuhan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau melayani jadi orang Kristen. Kalau saya cuma bisa menikmati damai di dalam Tuhan 2 jam di ruang gereja. Gua gak kepengenan. Tapi kenapa sampai hari ini saya 33 tahun terus melayani Tuhan. Dan terus sampai akhir. Karena aku bisa melihat Tuhan itu nyata. Dia hadir setiap saat di hidupku dan di hidupmu. Ada amin saudaraku ya. Ima. Tuhan beserta kita. God be with us. Jadi itu yang Anda harus kejar dalam iman kekristenan. Melayani bukan tradisi. Saya gembala sidang bisa terjebak. Ada kejenuhan, bosan ngurusin pelayanan terus menerus. Akhirnya udah lakuin aja dah. Dari gimana gue gak bisa enggak kan mesti khotbah misalnya begitu. Ngeri lu saudara kalau terjebak di situ. Bisa. Kira Anda pendeta gak bisa bosen? Tanya Pak Sem deh. Mungkin Pak Sem sih gak bisa. Saya sering banget saudaraku ya kan. Sering bosen. Lalu gimana? Kalau hari Minggu perjamuan kudus apakah saya berdiri di depan jemaat? Dan saya berkata Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya tidak berkhotbah karena Tuhan tidak bersabda. Haleluya ya kan. Kenapa Tuhan tidak bersabda? Karena lu resek semua jadi jemaat. Haleluya gitu kan. Bikin gua jengkel jadi Tuhan seringkali gak bicara sama gua. Gak bisa. Mau saya lagi banyak masalah. Mau saya lagi gak karu-karuan perasaan. Saya tetap harus Dan kalau itu gak hati-hati kebiasaan. Anda mana tahu saya khotbah kebiasaan apa bukan? Ayo. Anda mana tahu Anda Pak Sam khotbah itu kebiasaan atau bukan? Dari hati. Mana tahu. Cuma kita dengan Tuhan. Tapi saya berusaha keras. Saya tidak mau jadi orang yang terjebak di situ. Karena saya tahu upahku besar di sorga. Nah, karena itu mari saudara tingkatkan kualitas iman Anda. Penting. Ya, jangan jadi Kristen yang cuma tebar apa itu ya. Tebar pesona. Tapi jadikan sebuah karakter gaya hidup. Pesona bisa hilang. Sampai kuburan berhenti pesona. Artis mau terkenal kayak apa, pejabat politik mau sehebat apapun. Begitu masuk di joglo, rada mahal San Diego Hill. Ya kan, kalau kurus 1x2, rada gembrot 2x3. Kan begitu. Begitu indah ilahi selesai. Sebulan dikenang, habis itu lewat. Tapi kalau karakter, kuburannya selesai. No, sampai di hadirat Tuhan. Masuk dalam kekekalan. Masuklah hambaku yang sabar dan setia. Lakukan bukan sebagai kebiasaan. Kenapa ini penting ya Pak Daniel? Aduh, saya tuh sedih ya karena di jemaat saya ada tuh ya orang Jawa kan punya tradisi. Ya, tradisinya apa? Ya pakai baju adat Jawa dan pakai keris. Nah, keris ini sih nggak salah, tapi kan keris ini seringkali apa menjadi salahnya kenapa?
kerisnya tidak salah, itu budaya orang Jawa. Tapi jadi salah, kenapa? Karena disembah, itu salahnya. Benda mati disembah, dikeramatin, dianggap itu yang salah. Sedih saya, jemaat udah lama ini. Tapi di statusnya saya lihat dia sembah tuh keris. Udah pelayanan termasuk perjamuan kudus, ya kan? Disembah keris. Anaknya sekolah minggu, hari minggu. Begitu hari biasa anaknya diajarin nyembah keris. Wah, fotonya di status keren tuh. Kerisnya berdiri, terus anaknya nyembah, ada kilat-kilat di samping kiri kanan. Luar biasa. Magis banget dah, jaka sembung. Haleluya saudaraku ya. Pokoknya itu jadi gimana Pak? Udah jadi gaya hidup itu. Itu repot kalau kayak begitu. Gaya hidup kita tidak boleh kebiasaan tradisi, apalagi melanggar firman. Ada ngkongkot, tokonya sepi, teman saya layanin, dibacain Alkitab. Rajin baca Alkitab kok, toko rame. Ya kan, pokoknya kuncinya Alkitab. Teman saya ngomong begitu, firman Tuhan. Minggu depan teman saya balik, kaget dia. Karena di dalam toko dia lihat banyak banget Alkitab kecil digantungin di atas. Ngerti saudaraku ya, Anda tahu Alkitab kecil itu di toko Immanuel ada tuh, kecil-kecil Alkitabnya. Tempelin semua, wah gila bener. Ini kenapa begini? Kalau katanya Pak Pendeta Alkitab, ini saya gantungin biar rezeki nomplok nih katanya. Biar setan lari nih, jangan. Lakukan sebagai kehidupan yang takut akan Tuhan. Aduh Bapak Ibu, hari-hari ini saya lagi pusing kepala nih. Ya, pusing kepalanya kenapa? Karena ala di jemaat suami istri. Udah lama sebetulnya berjemaat yang laki ini. Tinggalnya gak jauh dari sini ya kan. Yang laki istri ini udah lama ya. Tapi yang suami ini rada nakal. Istrinya juga rada galak. Dukun melulu. Ya udah main dukun dia selingkuh. Ya punya anak. Wah ya kan. Nah, terus akhirnya sakit. Belakangan sakit nih, beberapa bulan lalu sakit. Saya masih dorong terus ya. Ayo rajin ibadah. Ya, ia bilang iya. Akhirnya makin sakit, lumpuh, piansui, tangan dua gak bisa jalan. Dia punya bengkel tapi dia gak bisa kerja. Tangan dua-dua lumpuh, ngepleh tangannya. Ya kan, jalan susah, napas susah. Saya masih, ini cepet aja dah, saya masih dorong WA loh. Ayo saya bilang rajin ibadah, cari Tuhan bisa sembuhkan ya. Tapi jawabannya apa? Wah lagi sakit, manggil saya engkau. Kok lagi sakit, karena udah lama kenal, udah kayak keluar. Lagi sakit, belum bisa jalan, lagi sakit. Kita percaya. Pendeta itu digoblokin selalu percaya, saudara. Ya kan, saya nggak tahu Pak Sem. Kalau saya, pendeta tuh rumusannya kalau mau bertahan jadi pendeta. Apalagi jadi gembala, mau setia harus belaga bego. Haleluya saudaraku ya. Sebab kalau pendeta nggak belaga bego, ngamuk terus pendetanya. Amin saudaraku ya. Jadi supaya saya sabar, saya belaga bego. Jemaat mau ngomong apapun percaya saja ya kan. Pokoknya pendeta begoin aja. Amin kan gitu ya. Tuhan turun tangan, nyaho kan begitu saudaraku ya. Nah, akhirnya nih saya bilang, gua bisa lagi sakit. Nggak taunya dia bukan sakit. Istrinya tetap ke gereja lain. Udah nggak ke saya alasan jauh. Ke gereja. Istri anaknya pergi ke gereja, anaknya otis cuma satu. Pergi ke gereja, selingkuhannya datang. Tangan udah semplek loh saudara, disuapin. Ya, tapi bilang ke saya sakit gak bisa, gak taunya nungguin selingkuhan datang. Jadi bini gak ada disuapin, tangan udah semplek loh. Selingkuhan datang, saya dibohongin, tangan udah semplek. Sekali lagi, tangan udah semplek saudaraku ya kan. Aduh, ini saking gemesnya gue ngomong berkali-kali. Amin saudaraku ya. Ah, ya udah. Akhirnya nggak mau denger, main dukun terus, istrinya juga didukunin supaya mau terima selingkuhannya gitu ya. Wah, repot. Nah, Natal kemarin tanggal 17 Desember 2023, Natalan di tempat kami. Kelar Natalan, pulang, ditelepon saya masuk ICU. Ya, masuk ICU. Wah, kita kenapa nih? Masuk ICU dan singkat cerita sudah 2 bulan di ICU. 2 bulan, hari ini 2 bulan. Dokter nggak tahu sakit apa. Akhirnya minggu lalu baru dokter kasih tahu. Tadinya di rumah sakit di Kalpa Gading sini, Gading tuh. Gak bisa BPJS nanggung gak kuat nih. Udah sebulan di ICU disuruh pindah. Dulu kan 3 hari keluar ya BPJS, sekarang udah panjang. Tapi kira-kira sebulan bejret saudara ya kan. Dokter bisa teriak-teriak gitu. Suruh pindah ke Rumah Sakit Jakarta Timur. Rumah sakit yang luar biasa itu, merakyat banget. Masuk lagi udah hampir sebulan. Akhirnya dokter ketemu sakitnya. Kenapa disingkok nih? Karena sakit ALS. ALS itu sakit langka saudara. Ya sakit langka yang menyangkut sistem motorik yang ada di sumsum tulang belakang.
Ya, dan akhirnya gimana? Dokter bilang nggak ada harapan. Napas sesek itu, di ICU nggak bisa napas karena ALS. Akibatnya apa? Ventilator. Harus dibolongin lehernya, ya harus dibolongin. Sikselang. Wah bingung, udah hampir sebulan rumah sakit jerit-jerit, suruh bawa pulang. Nggak kuat BPJS nanggung terus. Bawa pulang pusing kepala, kenapa? Harus bergantung ventilator. Badannya sampai kurus kering. Ventilator itu kalau pulang nggak bisa bawa rumah sakit, iya mesti beli sendiri. Dan dokter bilang ini karena penyakit langka, ALS, tidak boleh sembarang mesin. Khusus dokter kasih info, harganya gope tiao kalau beli. Kalau disewa berapa? 80 juta sebulan. Suster yang jaga harus suster ICU, satu suster 3 juta sehari, harus 3 suster, sip-sipan setiap hari. Ya berarti 1 bulan suster aja bisa 45 juta. Belum mesin, belum obat, belum tetek bengek, pusing kepala. Ya main dukun, ya udah. Nah, yang saya mau kasih tahu saudara adalah hidup ini nggak pernah ada yang tahu saudara. Hidup ini nggak pernah ada yang tahu. Kita nggak pengen badai, setuju, tapi badai pasti ada. Badai itu tidak ada cuma bagi Christine Hakim dan Roy Martin. Badai pasti berlalu, nah itu. Tapi buat kita di luar mereka tetap ada badai. Ada men saudara gue ya. Jadi Anda harus inget-inget itu. Ya, sampai Slamet Raharjo, dia juga gak kena badai pasti berlalu. Ya kan, Anda pasti ada badai. Tadi pagi di tempat saya khotbah anak bontot saya, Evelyn umur 30, dia khotbah keren khotbahnya ya. Khotbah dia itu bagus itu ya. Bagaimana kita diumpamakan Matius 7, rumah di atas pasir, rumah di atas batu. Kualitas rumah ini sama kualitasnya. Yang beda di mana? Fondasinya. Itu bicara apa tuh? Pertahanan. Ada banyak orang tidak membangun pertahanan iman ketika dia punya kesempatan. Begitu udah mepet baru Tuhan tolong, gak bisa instan. Tuhan Yesus 3,5 tahun didik 12 murid saudara. Setiap hari hidup sama Yesus, jalan sama Yesus, tidur sama Yesus. Tetap Yudas jadi pengkhianat. Tetap Petrus menyangkal Tuhan. Jadi gak bisa Anda membangun pertahanan iman instan simsalabim. Butuh waktu. Karena hidup ini gak ada yang tahu. Ya, kalau udah kayak begitu susah. Kemarin saya ke rumahnya, ya, ke rumah jemaat saya ini. Beresin jimat-jimat semua banyak. Wah, bersihin semua. Kristen saudara. Ya, tapi hobi main. Itu kepala kambing ditanam berapa puluh tahun kata istrinya. Waduh, tapi udah lupa dia. Apalagi gua gak ikut-ikutan. Ya kan, lu yang buat, gua yang nanggung. Ya kan, saya bercanda gitu. Oh, udah doa bersih. Tapi kita bisa buat apa lu udah kayak gitu? Makanya saya bilang jemaat juga di sini. Ingat saudara, kalau Anda sampai nyungsep di dalam persoalan dan penderitaan. Gak ada orang bisa tolong. Tuhan iya, tapi manusia gak ada yang bisa tolong. Pak Sam datang berdoa, bisa apa? Ya ada berkat dikit bantu dah. Udah cuma itu. Tapi yang meringankan ke jemaat saya udah. Begitu dokter bilang kita tes ya, kurangin dikit ventilator ya, dites. Barangkali kuat tukar oksigen. Kurangin rumah sakit, langsung dia tidur ngorok. Gak berani dokter naikin lagi. Iya kan? Dan dokter udah bilang, semua orang-orang yang kena ALS sudah cerita sama saya. Cerita sama keluarga, orang ALS paling lama 4 tahun. Ya, dan itu nggak ada yang tahan lama itu. Habisnya duit. 800 juta 1 M. Akhirnya ada satu keluarga nggak kuat. Saya punya tim gembala, punya temen. Tantenya ALS, udah 800 juta duit habis. Keluarga nggak kuat. Lalu gimana? Cabut. Kalau dicabut, ya langsung koit. Itu yang jadi perdebatan di jemaat saya. Jadi pembunuh, jadi ini. Wah panjang ceritanya. Makanya selagi ada kesempatan. Imlek itu tradisi, lakukan saja, tapi jangan melanggar firman. Tradisi yang satu, jangan melanggar firman. Artinya apa? Contohnya apa? Tradisi. Kita lahir baru karena kita mau taat sama Tuhan. Amin ya. Lahir baru kita bukan bersih-bersih rumah. Bukan saudara, itu contoh. Ya, Imlek tradisi lakukan, tapi bukan gaya hidup. Nomor 2, bukan gaya hidup. Gaya hidup kita Tuhan. Ini jemaat saya yang sakit, saya ingat banget. Keren juga loh dia doanya. Dia doanya sama Tuhan Yesus kan. Roh Kudus gitu ya. Istrinya udah bilang, tapi pegang hiu. Keren banget loh saudaraku ya. Saya bilang terobosan itu, bagus itu. Dia bilang pakai hiu Yesus. Kenapa pakai hiu? Lebih tenang katanya. Lebih wangi udah jelas tuh. Ya kan lebih wangi, saya bilang bagus. Ini bisa ditesiskan ini, amin ya. Buat anak-anak sekolah Alkitab, coba tesiskan. Hubungan antara hiu dengan firman Tuhan. Kan biasanya ulos dengan firman, udah sering. Hiu dengan firman.
Ibarat hubungan Bruce Lee dengan Joe Biden. Amin saudaraku ya. Wah ini menarik untuk dipelajari. Amin ya. Jadi Tuhan tuh jangan dimain-main. Amin ya. Mari kita lakukan semua bukan tradisi. Tapi di dalam roh dan kebenaran. Lakukan dengan segenap hati. Kalau memberi lakukan. Kok lu ngasih pekerjaan Tuhan goceng. Tuhan melulu dari dulu goceng. Udah tradisi. Ya kan. Bapak gue segitu, engkong gue segitu, kongcok gue segitu. Tradisi, gue juga segini, nerusin. Anda. Lakukan dengan pengertian. Amin ya. Kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, firman yang sangat sederhana. Kiranya membuka wawasan kami, memberi pencerahan kepada kami. Untuk kami menjadi orang-orang percaya yang melakukan kebenaran di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami tidak menjadikan kebiasaan. Bagaimana Tuhan Yesus berkata Markus pasal 7. Celakalah kamu karena kamu melakukan peraturan manusia dan bukan kehendak Tuhan. Kamu memuliakan Tuhan dengan bibir tapi tidak dengan hatimu. Tuhan lihat hati saudara. Mari ibadah bukan cuma di gereja. Melayani bukan cuma di gereja. Jadikan itu lifestyle saudara. Jadikan itu gaya hidup Anda sebagai garam dan terang dunia. Dimanapun Anda berada. Kristen-Kristen non tradisi. Kristen-Kristen di dalam roh dan kebenaran. JF musik, thank you. Lord, ku telah mati dan tinggalkan Lori Bapa cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yes, ku letakkan pada mesbah-Mu Bapa, pada mesbah-Mu. Jangkau kami, sentuh roh kami, jiwa dan batin kami Bapa. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bangkit berdiri. Ku telah mati, yes, dan tinggalkan. Ini komitmen kami Bapa. Cara hidupku, Yesus Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya Bapa. Semuanya sia. Beri kami lapar haus senantiasa untuk mengejar hadir-Mu Tuhan. Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu, berbau harum bagi kemuliaan. Biar roh kami tetap menyala-nyala. Tolong Bapa, jangan terjebak pada kebiasaan. Kami mau berubah menjadi berkat, menyatakan terang-Mu dimanapun kami berada. Sekali lagi, kedua tangan seraya berkata, haleluya Bapa, ku telah mati. Lagi
hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Paduan Suara Gracia. Berbahagialah
terima kasih. Pada kesempatan ini kita pun ingin mengajak jemaat untuk bernyanyi bersama-sama. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau menyanyi, sekaligus kita mau turut merayakan, memeriahkan Hari Raya Imlek. Puji Tuhan, biar semuanya bersuka cita hari ini, amin. Amin, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan hari ini akan dimasukkan dalam ampau. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki ampau boleh angkat tangan, nanti para asyir akan membantu. Di sini di depan, Pak Rudi belum memiliki ampau. Terima kasih. Dan ya, yang di atas juga yang belum memiliki ampau, boleh mengambil dan akan dilayani oleh asyir di depan. Sudah semua? Ya, terima kasih. Cijusi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami adalah umat pilihan-Mu yang Tuhan layakkan untuk mendengar firman-Mu. Kalau sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Ajar kami memberi bukan karena kebiasaan seperti yang
ajarkan pada hari ini. Tapi biarlah kami boleh memberi dengan pengertian bahwa gerejamu juga memerlukan biaya Tuhan. Gerejamu memerlukan biaya operasional untuk berlangsungnya ibadah. Dan biarlah kami juga boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu, sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Puji Tuhan, apa kabar saudara, semua baik? Baik semua ya, kantongnya juga baik ya, dapat angpau banyak kan? Yang tua keluarin angpau banyak ya, yang anak-anak dapat angpau. Saya juga mengucapkan Kyong Hi Facai. Apalagi? Sinien Kwaile. Cu Yesu Citu. Pau Iwo men. Ya. Kalau kebanyakan terkeseleo. Terima kasih kepada Pak Rudi yang hari ini juga sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua, apalagi yang udah lama ya jadi anak Tuhan, mengerti, memahami bahwa semua tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan boleh. Karena semua negara, semua desa gitu, itu punya budaya. Nah, budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya oke, silakan. Seperti Imlek juga kan termasuk budaya juga ya yang menjadi tradisi. Begitu ya Pak Daniel ya. Tapi selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena banyak orang-orang Tionghoa kan akhirnya percaya Yesus dan menjadi Kristen, ya silakan aja supaya kita tetap mungkin orang tua kita yang belum percaya Tuhan tetap menganggap kita anak yang henhau ya. Karena ya ikut. Kan biasanya kan kalau Sinche itu banyak kebiasaan-kebiasaan orang Tiongkok tuh ya banyak banget dah. Legenda gitu banyak. Tapi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya oke. Seperti legenda-legenda dongeng itu sebenarnya nggak bener. Cucu saya kan sering dibacain tuh dongeng-dongeng. Dia bilang, Oma ceritain aku dong dongeng Alkitab. Saya bilang, Alkitab bukan dongeng. Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan, bukan dongeng. Oh bukan dongeng ya, kan dia taunya cerita dongeng begitu. Nah, kita tahu bahwa hal-hal yang legenda itu ya bukan firman Tuhan yang tidak boleh kita ikuti dan tidak boleh kita percayai ya. Kalau tadi di Palem dijelaskan bahwa semua tradisi yang baik ya boleh dipertahankan. Seperti Sacapme. Sacapme kan kumpul bersama. Ya itu kan bagus, kalau keluarga ada masalah bisa diungkapkan, bisa saling memaafkan di situ. Jangan lanjut dengan sacapit. Enggak boleh ya, kalau lanjut dengan sacapit. Jadi memberi angpau juga boleh semua, bagus semua. Pokoknya hal-hal yang baik boleh dilestarikan dan lewat kebiasaan yang baik itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian, Aku Punya Allah Yang Besar. Saya suka sekali dengan pujian karena ini merupakan iman kita. Kita punya Allah yang besar yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami beribadah kepadamu.
Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi satu gaya hidup kami. Kami boleh mencari-Mu, kami boleh datang menyembah-Mu, menaikkan syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan memberikan persembahan, kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki, kami punyai, semua adalah milik-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan kepadamu. Berkati Pak Daniel, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semua umat-Mu mengerti dan melakukannya. Biarlah kami makin hari makin peka apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Supaya setiap hari hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh terus memperbaiki hidup kami lewat Roh-Mu yang membimbing kami untuk makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau Maha tahu apa yang saat ini mereka sedang alami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang susah dikuatkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dan yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami percaya orang yang berharap kepadamu tidak pernah Tuhan kecewakan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian bersama dengan koordinator dan tim pada hari ini. Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan perhitungkan atas mereka dan Tuhan yang memberkati hidup mereka. Sekarang Tuhan kami angkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mengulurkan tangan untuk memberkati kami semua umat-Mu pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih dan setianya tidak pernah berubah dalam hidup-Mu. Dia mengasihi-Mu, Dia mengerti keadaan-Mu, dan Dia memberkati hidup-Mu. Memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu. Semua jerih lelah-Mu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan sedang senantiasa merancangkan masa depan yang baik bagimu. Dia terlibat dalam setiap rencanamu untuk menjadikan kebaikan dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah berkatnya, bawalah damai sejahteranya, dan pimpinan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.